Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita telah sampai pada tema 3, yaitu subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Setelah belajar hari nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa mengetahui lingkungan geografis di sekolah. Anak-anak pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar lingkungan geografis di rumah. Nah, untuk apa kita belajar mengetahui lingkungan geografis di sekitar kita? Agar tentunya setelah kita belajar lingkungan geografis, ketika nanti kita mau bermain atau berkunjung ke tempat-tempat tertentu, kita tidak akan tersesat ya anak-anak. Nah, itu tujuan kita belajar mengetahui lingkungan geografis di sekitar kita. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengetahui lingkungan geografis sekolah. Anak-anak, sekarang diberikan Bu Ais contoh sebuah lingkungan geografis sekolah dasar negeri bangsa 1. Silakan disimak gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar sawah, ada bangunan sekolah SD, kemudian juga ada masjid, ada toko, ada rumah warga, juga ada kantor pos dan puskesmas. Nah, gambar yang anak-anak saksikan, anak-anak lihat itu namanya lingkungan geografis. Nah, kebetulan yang hari ini kita bahas adalah lingkungan geografis sekolah dasar negeri bangsa 1. Nah, ayo sekarang kita akan menguji kemampuan pengetahuan kita ya. Nah, sekarang kita perhatikan SD bangsa 1. Ini adalah bangunan SD bangsa 1 ya. Nah, anak-anak perhatikan, SD bangsa 1 terletak di jalan apa? Nah, ya benar, SD bangsa 1 terletak di Jalan Kemerdekaan. Sekarang ayo kita belajar lagi. Di samping kiri SD bangsa 1, mohon maaf, di samping kanan SD bangsa 1. Perhatikan ya, di samping kanan pada pertemuan yang lalu, kalau kita ingin belajar samping kanan dan samping kiri, SD bangsa 1 itu umpamakan adalah sebagai kepala kita. Kalau samping kiri berarti itu adalah tangan kiri kita. Kalau samping kanan itu berarti tangan kanan kita. Sekarang jika di samping kanan SD bangsa 1 itu terdapat apa anak-anak? Nah, terdapat apa itu? Mohon maaf ya Bu Ais, tadi di samping kiri ya. Di samping kiri itu adalah sawah. Sekarang kalau yang terdapat di samping kanan SD bangsa 1 ada bangunan apa anak-anak? Ayo kita cari ya. Samping kanan diumpamakan adalah tangan kanan kita ya. Tangan kanan kita tentunya adalah, benar, itu adalah masjid. Kemudian ada lagi di seberang SD bangsa 1. Di seberang itu berarti setelahnya jalan ya, setelahnya jalan. Di seberang bangsa 1 ini adalah SD bangsa 1, seberangnya berarti setelah jalan. Nah, ini adalah bangunan apa anak-anak? Ya, ini adalah bangunan rumah warga. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah SD bangsa 1, bangunan yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Ini adalah rumah warga, ini adalah puskesmas. Di antara itu adalah di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya ada bangunan apa di antara rumah warga dan puskesmas?
Di tengah-tengahnya tentunya ada apa ini? Ya, ini adalah bangunan kantor pos. Selanjutnya kita uji pengetahuan kita lagi ya. Bangunan yang terletak di antara toko dan kantor pos. Ini adalah toko, ini adalah kantor pos. Di antara tadi itu apa? Di antara itu adalah tengah-tengah ya. Berarti di antara tengah-tengahnya toko dan kantor pos ada apa itu? Benar, itu ada rumah warga. Selanjutnya, ayo kita uji lagi kemampuan kita ya. Di sebelah kanan kantor pos. Ini adalah kantor pos anak-anak ya. Sebelah kanannya apa? Berarti tangan kanan kita. Di mana letaknya? Kantor pos adalah kepala. Nah, sebelah kanan kita. Nah, benar. Sebelah kanan kantor pos adalah, mohon maaf Bu Ais tadi ya, sebelah kiri kantor pos. Sebelah kiri kantor pos adalah tangan kiri kita ya. Berarti tangan kiri kita ada di rumah warga. Sekarang di sebelah kanan rumah warga ada apa itu anak-anak? Ya, itu adalah kantor pos. Yang nomor 8 itu adalah kantor pos sebelah kanan rumah warga. Sekarang kita perhatikan masjid. Anak-anak, masjid itu terletak di antara apa dan apa? Kalau di antara berarti masjid itu ada di tengah-tengah ya. Terletak di antara bangunan apa dan apa? Nah, benar. Terletak di antara bangunan SD Bangsa 1 dan terletak di antara sawah ya. Bu Ais ulangi lagi ya. Berarti masjid itu di antara SD Bangsa 1 dan sawah. Sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Nah, yang anak-anak saksikan itu adalah teks bacaan. Sekarang kita lanjutkan kegiatan ekonomi warga. Ya, dari yang dibaca Bu Ais nanti, anak-anak Bu Ais harapkan anak-anak akan mengetahui kegiatan ekonomi warga. Baiklah, Bu Ais baca, anak-anak menyimak ya. Bazar kelas. Hari ini kelas Salma mengadakan acara bazar. Bazar adalah sejenis pasar. Meja kelas ditata berjajar untuk meletakkan barang dagangan. Salma menjual alat tulis, Budi menjual es gabus, Maria menjual figura, Niko menjual gorengan. Suasana kelas menjadi ramai. Siswa yang menjual disebut penjual. Siswa yang membeli disebut pembeli. Siswa membeli barang menggunakan uang. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, itu tadi teks bacaan yang sudah dibacakan Bu Ais. Dari teks bacaan tadi dapat kita ketahui, dapat kita belajari kegiatan ekonomi dalam pasar kecil. Kenapa Bu Ais pasar kecil? Ya, contohnya tadi adalah bazar kelas. Nah, sekarang ayo kita cari kegiatan ekonomi apa saja yang ada di situ ya. Nah, tadi ada anak-anak siswa yang berjualan. Coba kita cari barang apa saja yang tadi dijual di bazar kelas tadi. Ya, barang yang dijual tadi ada alat tulis, ada es gabus, ada figura, ada gorengan. Nah, itu adalah barang-barang dagangan ya. Anak-anak, barang dagangan tadi diperjualbelikan di bazar kelas. Oh iya, apa ya bazar itu? Nah, bazar itu adalah sejenis pasar, tapi kecil ya, ukurannya kecil. Kalau contohnya kalau pasar di Sukodono itu besar, banyak orang yang mengunjungi. Nah, tapi kalau bazar hanya orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu. Sehingga bazar itu adalah pasar tapi
kecil ya anak-anak. Nah, terus kemudian di bacaan tadi juga ada istilahnya penjual. Ya, ada siswa yang menjual barang, itu disebut penjual. Terus kemudian di bacaan tadi juga ada siswa yang membeli barang dagangan tadi ya, itu disebut pembeli. Nah, kegiatan yang dilakukan siswa-siswi dalam bazar itu dinamakan dengan kegiatan jual beli. Nah, dalam kegiatan jual beli itu tentunya harus menggunakan alat pembayaran yang sah, yang diakui. Kalau di Indonesia itu menggunakan uang yang mata uangnya namanya adalah rupiah. Jadi dalam jual beli itu kita gunakan namanya alat pembayarannya adalah uang ya. Baik, dilanjutkan Bu Ais. Nah, dari bacaan teks yang sudah disampaikan Bu Ais tadi, ayo kita belajar kosakata dalam kehidupan ekonomi di pasar. Di pasar tadi dicontohkan Bu Ais yaitu bazar ya anak-anak. Ada yang tahu bazar itu apa? Ya, bazar adalah sejenis pasar ya anak-anak, tapi pasarnya kecil. Kemudian ada lagi tadi yaitu penjual. Siapa itu penjual? Penjual adalah orang yang menjual barang dagangan. Kemudian ada lagi tadi pembeli ya. Pembeli apa tadi? Ya, pembeli adalah orang yang membeli barang dagangan. Kemudian tadi ada lagi ya yang dibahas Bu Ais tadi, untuk membayar kita gunakan apa tadi? Kita gunakan uang. Jadi kosakata yang keempat yaitu uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Nah, itu tadi kosakata-kosakata kehidupan ekonomi di pasar yang tentunya sering anak-anak sudah dengar ya. Nah, yang perlu anak-anak ingat dan dihafalkan tadi apa saja? Ya, bazar, penjual, pembeli, dan uang. Nah, itu tadi materi Bu Ais tentang lingkungan geografis sekolah dan kosakata kehidupan ekonomi. Sekarang anak-anak agar mantap, anak-anak bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan Bu Ais. Ini ada tugas. Silakan anak-anak menggambar letak geografis lingkungan MI Tarbiyatus Syarifah ya. Sudah dikasihkan Bu Ais gambarnya di sini. Nah, ini adalah lokasi, seumpama ini adalah lokasi MI Tarbiyatus Syarifah. Di samping kirinya ada bangunan apa anak-anak? Nah, nanti anak-anak ingat-ingat ya. Kalau lupa silakan lewat lagi di MI Tarbiyatus Syarifah nanti malam ya. Kemudian di samping kanannya anak-anak sebutkan ada bangunan apa ini? Ada dua bangunan. Silakan sebutkan ya. Nah, kemudian di MI Tarbiyatus Syarifah depannya itu adalah jalan raya. Jalan apa ya? Nah, kalau anak-anak kurang paham nanti bisa tanya mama dan papa atau ayah dan bunda. Kemudian di depannya, pasti ingat ya, di depannya itu ada town house. Nah, di sebelah kiri town house itu ada bangunan apa? Nah, kalau lupa nanti silakan jalan-jalan. Kemudian di samping kanannya town house, sebutkan 3 bangunan yang ada di samping kanannya town house. Nah, ini kalau lupa silakan jalan lihat kondisi lingkungan geografis di MI Tarbiyatus Syarifah bersama mama dan papa ya. Jangan lupa juga diisi yang kotak biru juga ya. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 30 nomor 1 sampai 30 dan LKS halaman 48 evaluasi bahasa Indonesia Romawi 1 dan 2. Demikian tadi anak-anakku kelas 2, pembelajarannya sudah disampaikan Bu Ais. Semoga apa yang disampaikan Bu Ais bisa bermanfaat bagi anak-anak ya. Pesannya Bu Ais, jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa sholat duha dan sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.